telah datang. Bulan ini punya arti tersendiri bagi pemain industri otomotif, yaitu diskon pajak penjualan atas barang mewah untuk mobil yang sebelumnya dibebaskan 100% oleh pemerintah, kini hanya tinggal 50%. Aturan ini berlaku sejak Maret lalu. Pemerintah saat itu bermaksud mendongkrak penjualan retail kendaraan bermotor. Akhirnya dibuatlah 3 periode insentif pajak PPNBM pembelian mobil yang akan berlangsung hingga akhir tahun. Secara hitungan di atas kertas, insentif ini memang menggiurkan konsumen. Bagaimana tidak? Pada periode 1 misalnya, jika pembeli mengincar mobil Avanza, maka yang bersangkutan dapat memperolehnya dengan potongan harga hingga 15 juta rupiah. Atau bahkan membeli kendaraan jenis Toyota Vios dengan diskon mencapai 60 juta rupiah. Diakui bahwa pembebasan pajak PPNBM di bulan Maret dan April mendatangkan efek signifikan. Terbukti dari penjualan wholesale kendaraan yang baru berkisar di 50.000 unit pada bulan Januari dan Februari, melonjak ke 78.000 hingga 84.000 unit di bulan Maret dan April. Efek positifnya pun turut merambah ke penjualan produk spare part otomotif. Dan itu akibatnya buat kami sangat positif, karena itu sayangnya itu hanya 3 bulan. Yang tadi sebelumnya PPNBM itu 100% dihapuskan, kemudian di 3 bulan berikutnya ini menjadi hanya 50%. Pasti penjualannya tidak sebaik yang 3 bulan yang pertama, tapi kami tetap berharap bahwa ini akan jauh lebih baik daripada kalau tidak dilakukan policy ini. Lalu dengan adanya penurunan diskon PPNBM, akankah penjualan mobil yang berangsur pulih akan kembali tak bertenaga? Mengingat efek dari 3 bulan bebas PPNBM belum secara menyeluruh dirasakan oleh semua sektor yang berkorelasi dengan penjualan mobil. Misalnya saja di industri pembiayaan otomotif. Tentunya ini masih menjadi tantangan Mbak, karena kalau kita melihat piutang perusahaan pembiayaan, di tahun 2020 itu hampir semua perusahaan pembiayaan ini mengalami penurunan booking. Tantangan buat kita bukan hanya sekitar 80.000 atau 70.000, harapan kita terus akan bisa meningkat lebih dari 100.000 agar kita bisa kembali pertumbuhannya menjadi positif Mbak Aneka. Kalau hanya sekitar 70.000, 80.000, yang lunas pun juga kurang lebih sekitar lebih dari itu. Hingga Maret lalu, piutang di industri pembiayaan tercatat masih minus 18%. Ini adalah akibat merosotnya penjualan otomotif hingga 50% saat pandemi melanda tahun lalu. Ada kekhawatiran bahwa diskon PPNBM yang berlaku hingga bulan Mei belum mampu membawa industri pembiayaan kembali ke area positif. Itu sebabnya muncul harapan. Mungkinkah diskon PPNBM 100% tetap dipertahankan di bulan Juni? Sebab meskipun pemerintah kehilangan pemasukan dari pos PPNBM, namun nyatanya pos pemasukan lain terdongkrak. Misalnya saja dari pajak transaksi barang jasa alias PPN. Memang ini bermanfaat dan juga yang tadi kalau kami melihatnya ini tepat sasaran, dan tadi saya katakan bahwa semua pihak happy, ya kan, bergembira dengan adanya stimulus ini. Dan juga jangan salah, kami tidak minta uang kan dari pemerintah. Industri otomotif ini kan tidak minta uang subsidi atau stimulus ataupun apapun namanya. Tetapi justru kami memberikan lebih banyak lagi sebetulnya dengan peningkatan penjualan tadi yang sudah saya katakan bahwa PPN-nya bertambah yang diterima oleh pemerintah. Lantas, dengan kenaikan harga mobil yang berkisar 5 jutaan ke atas per bulan Juni, mampukah menggenjot industri otomotif dan turunannya? Setidaknya perlu diakui bahwa insentif kali ini tepat sasaran. Semoga saja insentif lainnya juga demikian. Tim Liputan CNBC Indonesia.